Saya kan dulu dari lahir kan cacat. Oh, cacat. Tangan saya itu kan cacat nih, cacat. Dulu begini, terus dipotong. Ya kan? Kaki saya juga kaki palsu. Malamnya saya lari ke dunia gelap. Ya, pelacuran, pub, panti pijat, diskotik, itu saya keliling. Jadi saya sehari itu tidur paling 2 jam, 3 jam. Seluruh apa Jabodetabek ya saya nguasain gitu. Bahkan saya benci sama Islam. Benci sebenci-bencinya. Adik saya yang cewek, yang perempuan punya pacar aja saya gebukin. Pada saat saya udah Islam tuh, udah di pesantren masih dibully. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, Masya Allah kembali lagi nih kita bertemu bertatap muka dalam layar kaca di bincang-bincang kita bersama teman-teman mu'alaf. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, ya, seorang mu'alaf yang bernama atau kita kenal sekarang nih Pak Aminuddin. Masya Allah tadi saya sepintas mendengar ceritanya, Masya Allah luar biasa. Ini teman-teman nih patut kita, menyimak ya, patut kita cermati bersama bagaimana kisah beliau yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari cerita beliau. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tadi lumayan jauh Pak dari rumah ke sini. Lumayan jauh. Lumayan naik kereta Pak ya. Naik kereta. Masya Allah. Terima kasih nih Pak atas kedatangannya. Sama-sama. Pak Aminuddin, saya penasaran nih awalnya nih namanya Pak Aminuddin apa nih nama aslinya? Nama aslinya dulu Tan Chong Min. Terus Tan Chong Min. panggilannya Amin. Kalau orang Tionghoa kan biasanya gitu, ambil tambahin A aja depannya. Oh gitu. Tan Chong Min, Amin, Tan Chong Yan, Anyan, Tan Chong An, gitu. Oh itu padahal belum masuk Islam cuma Belum, panggil masih Amin udah gitu ya? Amin. Nah, saya sendiri nama Amin. Kemudian setelah masuk Islam Aminuddin. Nah, kiai saya bilang, nama kamu siapa? Panggilannya Amin. Ya udah saya tambahin Udin jadi Aminuddin. Artinya orang yang membawa amanah ke agama. Gitu. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Gitu, supaya dia kata kiai ya mudah-mudahan nama kamu ini bisa membawa orang tuh untuk rajin ibadah, mau jadi contoh dia bilang gitu. Iya. Nah ini Pak Amin aja panggilnya ya. Ya, oke. Pak Amin kan sebelumnya kan di Kristen ya, Iya. Kristen. Pantai Costa waktu itu. Oh Pantai Costa. Pantai Costa itu saya lanjut lagi ke Betel, terakhir di Betel. Dulunya aktifnya di Pantai Costa karena dekat sama rumah itu kan Pantai Costa ya dekat rumah. Dulu rumahnya di mana Pak? Jakarta. Di Jakarta Barat. Oh Jakarta Nah, Barat. sekarang ada tempat kir kan, kir ke Daung itu. Oh iya. Ya, dekat Jagal Babi. Nah kita pengen tahu nih Pak Amin nih. Dulu nih Pak Amin sebelum masuk Islam lah. Sebelum masuk Islam nih ceritanya seperti apa nih Pak pada saat Pak Amin sedang beragama Kristen. Nih Pak Amin ini seperti apa sih sosoknya dulu gitu kan? Apakah Pak Amin seorang yang Kristen yang taat, rajin ibadah, ikut pelayanan sini sana gitu, atau sebaliknya gitu? Dulu saya awal-awalnya sih aktif ya, Aktif ya aktif. Bahkan saya setiap hari, bahkan hampir setiap hari saya tuh latihan nyanyi, vokal segala macam sama pendeta. Terus aktif juga di sekolah minggu ngajar, terus juga pemuda, terus banyak kegiatan-kegiatan. Bahkan di SMA pun juga saya juga rajin ya. Di kegiatan Kristen kan kebetulan di sekolah saya itu banyak guru-guru Batak yang beragama Kristen gitu. Jadi saya disayang waktu itu. Jadi rajin dan ikut pelayanan-pelayanan. Ikut pelayanan, tapi terakhir tahun sekitar setelah lulus SMA itu saya mulai bandel. Oh bandel. Mulai bandel. Setelah saya kerja, tahu-tahu nyari duit, saya mulai bandel. Gimana tuh bandelnya, maksudnya gimana? Bandelnya gini, saya kan dulu dari lahir kan cacat. Oh, cacat. Tangan saya itu kan cacat nih, cacat. Dulu begini, terus dipotong. Ya kan, kaki saya juga kaki palsu. Kaki palsu Pak? Kaki palsu nih. Oh. Sebelah kiri doang, sebelah kanannya normal. Oh. Jadi karena saya punya kekurangan, orang menganggapnya saya tuh orang lemah. Saya sering dibully, sering dihina. Nah, dari situlah saya akhirnya jadi timbul pemberontakan. Gua harus bisa lebih jago daripada orang yang sempurna. Nah, dari situlah timbul saya pemberontakan. Jadi saya berbalik, yang tadinya saya orangnya baik-baik jadi bandel. Setelah saya lulus SMA, saya benar-benar bisa cari duit, saya bandel. Mabok, berantem, paling sering saya berantem sama orang dulu, paling sering gitu. Untuk membuktikan bahwa saya itu bisa gitu. Bisa ya, dari orang-orang normal gitu. Iya, lebih dari orang normal bahkan. Iya. Nah, kerja pun gitu.
Kalau orang bisa satu, saya harus bisa 10. Makanya saya selalu top score mulu kalau kerja. Karena saya di dunia marketing. Oh, dulu marketing dulu ya, Pak? Oh, jago dagang saya dulu kan sales saya. Gitu. Dulu tuh kelamnya tuh sampai sejauh mana tuh, Pak? Nah, terakhir saya singkat cerita aja tahun 2000, tahun 94 sampai 96 saya di dunia marketing di perusahaan Panther Energy Drink. Sekelas Krating Daeng pada saat itu memang dia baru buka. Kalau Krating Daeng mah dia dari Thailand, kalau kita orang Thailand yang disuruh bikin di sini, di Tatung di Tangerang. Gitu. Nah, akhirnya saya itu semua mulai pasar tradisional market sampai modern market. Malamnya saya lari ke dunia gelap. Kayak pelacuran, pub, panti pijat, diskotik, itu saya keliling. Jadi saya sehari itu tidur paling 2 jam, 3 jam. Demi perusahaan. Tapi perusahaan nggak ada take and give-nya. Ke kita nggak ada, kebalikannya nggak ada. Gitu. Nah, disitulah saya akhirnya bandalnya di situ. Ya minum, ya segala berantem di diskotik, segala macam. Seluruh apa Jabodetabek ya saya nguasain gitu. Disitulah saya nakal. Nah, akhirnya pas di diskotik saya ngobrol sama teman kerja saya si Rizal itu, gimana caranya supaya saya itu jadi orang bener. Suatu saat kan saya punya istri, punya anak, punya keluarga. Gampang kata dia, masuk Islam aja. Selesai kata dia. Nah, lu udah Islam aja masih bangor, lu punya anak, punya istri, saya begitu. Lu nggak orang ngajarin gue suruh masuk Islam, ya siapa tahu lu bener katanya gitu. Dulu orang tua gimana tuh, Pak, menanamkan apa nilai agama nih pada saat Pak Amin ini bandel apa segala macam? Kebetulan tahun 86 saya masih kelas 1 SMA, mama saya meninggal. Oh. Sementara mama saya itu sebagai ibaratnya kalau di perahu itu nakodanya. Oh. Jadi begitu nakodanya nggak ada, udah akhirnya kapalnya susah berlabuhnya. Papa saya boleh dibilang bukannya saya buka aib ya, bapak saya itu kurang lah ya. Gitu. Nah, kalau papa saya sih orangnya biasa-biasa aja. Toleransi gitu. Mama saya juga sebenarnya toleransi, cuman memang keras kalau mama saya tipenya. Kalau papa saya lembek. Nah, terus tahun 86 mama saya meninggal, udah akhirnya yang biayain sekolah ya kakak saya, abang saya nomor 1. Nah, makanya setelah saya lulus SMA, saya mulai bisa kerja, cari duit, saya buat sekolahin adik-adik gitu, kebalikannya turun menurun. Oh gitu. Nah, nih kita mau pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kita belum bicara nih Pak Amin masuk Islam nih ya. Saya pengen tahu nih Pak Aminuddin dulu kan kenal Islam ya. Dulu tuh Islam tuh diasosiasikannya tuh seperti apa gitu? Apakah kayak media-media yang jelek lah apa gitu? Islam tuh di mata Pak Amin dulu seperti apa gitu? Nah, dari 7 bersaudara, saya orang yang paling orang nomor satu yang cacat, saya orang yang paling bandel, bahkan saya benci sama Islam. Benci sebenci-bencinya. Karena rata-rata orang Islam itu kalau melihat orang yang kulit putih, Cina kayak saya begini, itu kayak menelan. Ya kan? Sering saya dibully, udah dibully cacatnya saya, dibully keturunan saya, dibilang saya orang yang numpang di Indonesia. Saking bencinya saya. Adik saya yang perempuan punya pacar aja saya gebukin. Gebukin lah. Saya gebukin. Pokoknya lu punya pacar pribumi, gua gebukin terus, ganti saya gebukin terus. Ya Allah. Makanya saya sekarang setelah saya udah Muslim dibenci sama adik saya. Oh gitu. Dulu lu benci sama Islam, sekarang lu malah kawin sama orang Islam, malah taat lu kata gitu. Sekarang tuh. Itu siapa aja itu Pak pacarnya, Pak? Iya siapapun, adik saya kan 3 cewek. Tiga-tiganya tuh. Pokoknya nggak ada satupun lu yang pacaran sama orang hitam, saya bilang. Mesti sama yang sipit juga, saya bilang gitu. Gitu. Sampai apa? Saya dengar tadi sampai yang dipukulin dari kalangan polisi. Iya, polisi. Sempat adik saya pernah pacaran sama orang polisi, sama polisi. Nah, apa menarik nih Pak ya. Kemudian bencinya memang di tahun segitu memang ini apa ya, rasis banget sih Pak ya. Iya, rasisnya tuh kuat banget ya. Nah, justru saya di tempat kerja pun gini, maaf saya potong. Ya? Di tempat kerja yang di Panther itu, kebetulan manajer saya orang Padang nih. Saya bukan ituin suku ya. Orang Padang agamanya Islam, ya kan. Nah, dia pernah ngancam saya begini, lu satu-satunya Cina di sales di sini nggak bakal bisa naik lu, gue jamin. Sampai saya balik nanya, Pak, kita taruhan yuk. Gimana kalau saya sebentar lagi naik jabatan jadi supervisor? Bapak mau ngomong apa? Gitu. Saya mau buktiin bahwa Cina juga bisa maju. Bapak justru di bawah saya harusnya. Kita buktiin. Akhirnya tahun 1 Juni tahun 1996 saya naik jadi supervisor. Nguasain seluruh modern market sampai night market. Semua tuh saya yang iniin. Habis itu saya keluar masuk pesantren. Saya cuma buktiin aja. Habis itu saya keluar, saya cuma buktiin bahwa saya itu bisa. Habis itu saya bertanya-tanya,
kok segitu bencinya ya orang yang Muslim sama orang Cina, sama yang non Muslim. Pengen tahu dari penasarannya itulah saya akhirnya masuk Islam. Udah disunat aja saya masih benci sama orang yang pakai kerudung. Ini saya udah disunat nih, udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah lagi perjalanan saya mau ke Tasikmalaya. Di Kampung Rambutan, di terminal Kampung Rambutan, saya ketemu cewek yang pakai jilbab, masih benci. Padahal saya udah Islam hari itu. Karena tauhidnya belum tumbuh. Iya. Tauhidnya belum tumbuh, belum diisi. Belum begitu paham gitu. Nah, kita masuk Islam nih, Pak. Iya. Ini nih, kan dari benci banget gini. Ini mulai apa ya? Awalnya penasaran. Penasaran awalnya. Awalnya penasaran. Awalnya penasaran. Kemudian lama-lama tertarik masuk Tertarik Islam. masuk Nah, Islam. ceritanya gimana tuh awalnya tuh, Pak? Awalnya saya nginap di rumah si Rijal habis mabok nih. Habis saya mabok, terus saya cerita bahwa saya pengen bener. Diajak lah nginap. Lu nginap rumah gua di Cibubur. Nginap. Kena erep-erep, tau erep-erep kan? Iya, iya. Dia cekek sama jin hitam, ditolongin sama Haji. Tapi dia posisi melek mata gitu. Padahal kok kayak tidur gitu. Saya cerita sama si Rijal, oh udah, nggak salah lu masuk Islam. Besok gua anterin ke pesantren, kata dia. Gitu, nggak salah lu. Dibawalah saya ke Tenjo, ke pesantren. Tenjo. Disunat lah di situ. Singkat cerita saya disunat. Tapi di situ banyak kejadian aneh-aneh. Asal saya ngomong kejadian, orang nggak bisa hujan, udah bertahun-tahun saya ngomong, ntar hujan turun. Kayaknya datang, Min, kamu harus disunat jam 4 sore. Ini hujan nggak berhenti-berhenti. Sekarang berhenti, Pak. Ntar 5 menit lagi berhenti. Sunat mati lampu. Tek, mau dipotong mati lampu. Ntar juga lampu hidup. Jadi semua dikumpulin tuh. Sampai saya dibilang katanya punya ilmu hitam yang mau ngetes kampung situ. Akhirnya kata teman saya, Min, lu nggak bakalan betah. Kita keluar aja dari sini. Berangkatlah lagi saya dalam kondisi saya udah disunat nih, pakai mesin perban nih. Kan bisa pakai celana kan. Dari situ saya ke puncak. Di puncak saya ditinggalin sama teman saya. 2 pilihan, kalau nggak ke Garut, ke Tasik. Tapi kalau menurut gue sih mending ke Tasik. Akhirnya saya ke Tasik. Di Tasik saya bengong, saya bingung mau kemana gitu kan. Nanya orang, akhirnya dikasih tahu pesantren yang dekat dari terminal. Saya minta sama kiainya, ditampung lah saya di situ. Bahkan sampai diangkat anak saya di situ. Disuruh ngewarung, buka koperasi. Dan saya juga kan multi talenta, saya bisa ngejahit, bisa ngurus koperasi, ngurus warung segala macam, saya kelola gitu. Itu awal-awalnya. Itu aman-amannya di pesantren tuh. Nah, di pesantren itu saya pengen menumbuhkan keislaman saya, nggak sekedar cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah itu selesai. Rata-rata kan gitu mualaf kan. Banyak kan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat diumbar gitu. Nggak dididik segala kan. Akhirnya kan yang rata-rata kan mualaf kan diujinya sama ekonomi. Iya, betul. Pasti itu ekonomi. Nah, ekonomi yang goncang aja balik lagi dia ke agama yang lama. Itu. Nah, karena ada rasa kekhawatiran seperti itu, saya belajar bagaimana sih kehidupan orang Islam itu seperti apa sih sebenarnya. Apa iya sih seperti dulu yang saya sering dibully lah, apa benar sih Islam mengajarkan seperti itu? Setelah saya pelajari di pesantren ternyata enggak, manusianya yang kayak gitu, yang rasis gitu. Sebenarnya agama Islam tuh enggak seperti itu gitu loh. Belajar di pesantren tentang kehidupan segala macam orang-orang Islam, tentang Rasulullah gimana gitu, melihat dan melihat langsung orang-orang yang non Muslim itu seperti apa, dia mengayomi ya kan, dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Situ saya belajar terus itu. Karena seorang mualaf itu pasti berpatokan kepada figur. Kiai, ustadz itu pasti benar, orang Islam itu pasti benar. Karena menganggap agama Islam itu sempurna, orang-orangnya juga sempurna. Salah. Gitu. Salah ya. Iya. Nah, akhirnya saya belajar itu step by step. Belajar, oh ternyata manusianya yang nggak benar. Jadi agamanya benar belum tentu orangnya benar gitu. Di situ saya tumbuh Islamnya itu di situ. Nah, akhirnya 3 bulan kemudian saya dapat jodoh, nikah. Saya keluar dari pesantren di Tasik itu, gitu ceritanya. Oh, gitu. Jadi dimulainya tuh malah di Tasik ya? Di Tasik, mulai tumbuh Islamnya itu di Tasik. Ya? Iya. Perubahan segala macam, menambah keyakinannya. Iya. Juga. Bahkan di Tasik pun saya sempat dibully sama Rois. Tahu Rois kan? Rois. Nah, Rois ya kalau di SMA itu ketua OSIS lah. Bahkan saya ada 3 orang, Rois sama teman saya lagi. Kalau saya lewat dikatain pedok. Tahu pedok kan? Pincang. Iya. Nah, pedok. Itu masih dibully saya. Pada saat saya udah Islam tuh, udah pesantren masih dibully. Sampai ketiga kali saya bilang, perasaan gue kayaknya nggak salah dengar deh. Lu kayaknya kalau gue lewat pedok mulu, maksudnya apa tuh? Sampai saya bilang, gue tuh lahir pengennya tuh sempurna. Nggak mungkin gue minta Allah, ya Allah sempurnakan saya. Nggak mungkin, emang gue lahirnya harus cacat, ya cacat. Emang gue bisa minta? Nggak bisa, nggak ada pilihan. Kalau lu ngatain gue, sama lu ngatain ciptaan Allah.
Kalau lu merasa nggak seneng gue pedok, yuk kita berantem. Masih saya berantem tuh. Masih selon saya. Masih belum bener saya ajak berantem tuh bertiga. Saya sendirian. Saya hajar tiga-tiganya. Dibawalah saya sama kiai, saya duduk di kursi, dia suruh ngerangkak tuh, cium kaki saya sama kiai saya. Katanya si Amin ini, dia tuh seperti bayi yang baru lahir, masih bersih, baru masuk Islam. Kalian tuh yang udah banyak dosanya harusnya jadi panutan. Apalagi ini Rois katanya. Bukannya mendidik malah begitu, katanya ngebully orang, gitu. Jadi udah pengalaman. Saya mah udah terlalu banyak lah saya dibully orang dari mulai merojol tuh, mulai dari bayi itu. Itu di pesantren berantemnya sering berantem kan, Mbak ya? Sekali, kalau di pesantren sekali doang, karena saya dikatain. Gitu. Padahal saya lagi proses pembenahan hati segala macam. Kok masih aja saya dibully? Padahal di pesantren. Pesantren kan menurut saya kan orang-orang yang dididik bener kan. Kenapa kok jadi begini juga sama? Gitu. Itu terus lingkungan pesantren gimana, Pak? Ngedukung nggak atau ada apa gitu? Alhamdulillah ngedukung, masyarakat tuh ngedukung. Bahkan saya warung-warung yang banyak di situ tergusur sama saya. Bahkan warung saya di pesantren itu jadi base camp. Mau anak muda mau apa base camp jadinya. Saya belum benar juga di situ. Saya bawa tip. Ini kompo, saya dari Jakarta saya bawa ke situ. Setelahnya lagu-lagu disco, lagu-lagu tripping. Setelahnya lagu-lagu tripping. Pada nongkrong gitu. Kiai saya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Masih belum tuh, masih proses saya. Kalau setel tip punya kencang diomelin sama kiai. Setel pengajian besoknya saya kasih lagu apa selesai setel pengajian. Kalau habis subuh kan ada Jainuddin Abjad kan, Kiai Haji Jainuddin Abjad. Saya kencengin, diomelin lagi. Min, kamu kalau nyetel tip jangan radio jangan kenceng-kenceng, mau pengajian kayak apa jangan kenceng-kenceng, biasa aja katanya. Jadi proses banyak. Masih ada bandel-bandelnya masih. Kayaknya sabar banget ya, Pak ya. Kayaknya sabar banget. Sabar banget. Nah, ini setelah masuk Islam kan keluarga kan kayak pasti nggak ada yang tahu ya, belum tahu. Pas tahu nih gimana nih, Pak? Kalau papa saya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Orang tua saya justru masalah. Masalah waktu pada saat itu kan tinggal papa doang yang hidup. Dan pada saat itu papa saya memang dalam proses saya yang nanggung, ya makannya, ya berobatnya, dia udah nggak kerja. Makanya begitu saya nggak ada, udah lepas nggak ada yang nanggung dia sampai akhirnya meninggal. Kasihan. Itu kakak adik? Kalau kakak saya sama adik saya itu malah benci. Bahkan adik saya sekarang meskipun dia luarnya kelihatannya ramah biasa, tapi di dalam hatinya mah tetap nolak, yang cewek. Gitu. Nah kebetulan 7 bersaudara ini ada satu yang Islam duluan nih, nomor 2. Pertama cowok Kristen, kedua Islam. Islamnya Islam nikah. Jadi selama bertahun-tahun dia nggak pernah ngejalanin syarat Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, cuma syahadat aja udah. Nah justru pada saya anak ketiga. Ya kan, keempat, kelima, keenam, cewek, terakhir cucu cowok. Nah, saya waktu pas di Tasikmalaya kata kiai saya gini, Min, kamu ada saudara yang muslim nggak? Ada satu. Sholat nggak? Perasaan saya, setahu saya nggak pernah sholat. Tapi anak-anaknya suruh ngaji. Gitu. Nah, kebetulan istrinya orang Palembang asli, tapi buta huruf. Makanya saya pernah nanya dia, lu kalau sholat bacanya apa? Kan lu buta huruf, nggak bisa baca. Sorry ya, maaf ya. Kalau lu nggak bisa, gua ajarin. Biar lu hafalin aja. Gitu. Nah, abang saya juga awal-awalnya gitu. Kata kiai saya, ini amanah. Abang kamu suruh sholat. Saya pulang ke Jakarta, saya ceramahin. Dia pakai logika. Percuma lu tunggang-tungging juga kalau lu nggak bener mah tetap aja. Percuma nggak masuk surga lu. Jadi prinsip dia tuh kalau orang bener tuh harus masuk surga. Saya bilang gini, orang Islam itu, ya kan, diwajibkan untuk sholat itu bukan nyari surga, nyari ridha Allah. Mau kelas kiai ulama besar pun juga belum tentu jaminannya surga. Allah ridha sama orang yang, nih, lu niat nih, preman nih, tukang bunuh. Begitu niat, saya mau sadar, saya mau masuk Islam. Mati, masuk surga. Belum tentu tuh jaminannya surga. Orang yang bener, kelihatannya bener. Belum tentu. Ridha Allah yang ini. Nah, gua juga sama. Gua sholat nih, belum tentu jaminannya surga. Tapi paling tidak, gua udah menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah. Kalau gua muslim, seorang muslim yang taat, sholat 5 waktu, dan sebagainya. Yang sunah-sunahnya. Nah, lu sekarang gini, gua tanya, lu Islam kan? Islam. Sholat nggak? Enggak. Pada saat lu mati, tahu lu suatu saat mati. Lu mau dikubur pakai cara apa? Saya gituin, tuh saya giring ke situ. Terus saya doain, saya nasihatin. Terakhir,
saya bilang begini, lo tau nggak cerita Nabi Isa alaihissalam? Saya bilang itu. Nabi Isa alaihissalam itu punya mukjizat, dia bisa membangunkan orang yang sudah mati. Dibanguninlah orang yang udah meninggal, orang soleh. Itu yang dibangunin orang soleh, bukan orang biasa loh, saya bilang. Bangunin, terus ditanya, hal apa yang paling sakit pada saat meninggal? Oh, pada saat dicabut nyawa. Awal-awal dari ibu jari, ditanya ibu jari, oh ini baik. Dia udah baik aja, masih soleh aja masih sakit. Terus telunjuk, jari tengah, jari manis, terus naik. Bingung nih roh mau keluar kemana. Saking semuanya baik, tapi sakit. Gitu. Jangankan lu, Nabi Muhammad SAW aja sakit. Cabut nyawanya sampai malaikat pencabut nyawa aja minta izin. Gitu. Bahkan Rasulullah bilang, kalau bisa separuhnya lah kasih ke saya sakitnya. Biar umatku cuma separuh doang. Jangan 100%. Di situ mulai abang saya mikir, wah iya. Orang soleh aja kayak begitu, sakit gimana gua gitu kata dia. Iya. Ya udah, gua mau sholat, tapi gua nggak ngerti bacanya. Gampang, gua tinggal beli buku sama saya pedoman sholat. Saya kasihlah dia, saya ajarin. Selama seminggu gua akan ke masjid, gua sholat sama lu. Ayo. Sebelum gitu. Dulu gua waktu di pesantren gitu, belum bisa bacaannya, belum hafal. Ya sholat kiai nungging ya gua nungging, kiai sujud ya gua sujud. Iya. Ikutin aja gerakan dulu, sah. Selama lu belum tahu. Iya. Tapi lu selama lu belum tahu, ya harus belajar, harus hafalin. Jangan mentang-mentang lu ini lu nongeng doang selama-lamanya. Jangan. Iya. Lu belajar. Saya sering ajak diskusi. Bahkan saya kasih buku tentang fikih segini nih tebalnya dari kiai saya, anak kiai saya. Sering debat. Bahkan so pintar lama-lama dia. Sering suka suka ngadu hadis sama saya dari buku fikih itu. Udah, akhirnya saya lepas. Saya merasa, ini udah cukup dah gitu. Tapi kesini-sininya saya nggak tahu ya. Dia kayaknya kurang, masih ngedul aja dia. Itu tergantung dia. Yang penting saya udah inin amanah dari kiai saya kan. Itu. Udah ngasih hujah ya. Udah ngasih tahu sih. Iya. Nah, saya pengen flashback nih Pak. Dulu pas orang tahu masuk Islam tuh, orang-orang dulu tuh seperti apa tuh? Wah, kaget. Kaget semua tuh. Oke, apalagi saya bawa istri kan ke Jakarta kan. Bawa istri, saya keluar ke masjid sama istri saya. Tetangga semua bingung. Ih, si Amin tukang mabok, tukang berantem katanya. Ke masjid katanya. Bawa bini lagi katanya. Kaget semua. Tapi dari situ justru malah jadi pemacu, motivasi. Yang tadinya orang yang pada nggak sholat, ikut-ikutan sholat. Si Amin aja kayak begitu sholat, tuh masa kita kagak sholat, kata gitu. Alhamdulillah jadi rame tuh masjid. Bahkan saya kalau setiap habis selesai sholat suka, apalagi dari maghrib ke isya kan pendek deh. Akhirnya suka diskusi, suka nanya-nanya gitu. Kadang-kadang nanya-nanyanya yang ini saya bantah langsung. Enakan mana Islam sama Kristen? Saya bilang, sebenarnya enakan Islam, cuman Islam itu kebanyakan duit. Apa-apa serba duit. Nah, sekarang ini aja contohnya. Di Kristen tuh ya, ada yang namanya uang sakit tuh, dan uang jemaat. Jemaat sakit dari gereja, jemaat meninggal dibeliin peti, dibeliin kuburan segala macem, ditanggung. Pendeta nggak perlu dibayar. Lah kita udah orang susah lagi. Meninggal, ustadz bayar, tahlilan bayar, mesti nyediain tahlil selama 7 hari. Iya. Orang NU mah 40 harinya ada lagi, 100 harinya ada lagi. Orang udah susah dibikin susah. Saya bilang gitu. Nah itulah jeleknya di Islam. Ini gitu, ini nyambung nih Pak, nyambung pertanyaan yang barusan tadi. Kan di Kristen kan udah diampuni dosanya gitu, janjikan surga dan seterusnya. Ini yang saya tanyain, kok Pak Amin kok mau gitu masuk Islam, yang kita masuk surga juga pasti otomatis kan karena rahmat Allah, tapi tentunya kan kita ibadah dan sebagainya gitu lah. Jadi ada potensi kita masuk neraka dulu nih gitu kan gitu. Kenapa nih di Kristen udah janjikan surga kok masih mau ninggalin? Itu kan janji, sama juga kayak janji pejabat. Janji Pak ya? Janji pejabat. Entah kalau saya udah mendapat pejabatan ini, belum tentu benar. Iya. Sementara kita kan ciptaan Allah yang benar-benar sempurna kan, dikasih akal kan. Kalau binatang kan enggak, kita pakai akal kita. Sekarang kalau memang, kan saya pernah juga diskusi sama teman saya ya, saya bilang kenapa kok Tuhan kok menjelma jadi manusia, kok kayak dongeng ya gitu. Bahkan pada saat dia disalib,
Nabi Yesus itu disalib, kenapa dia harus teriak, Leli Eli lama sabatani, ya kan? Tuhan Tuhan tolonglah saya, tolonglah tanya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang gini, kalau memang dia Tuhan, ngapain minta tolong sama Tuhan? Kan begitu. Nah di situ terus ada jaminan surga. Engkau tidak akan datang sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, kata Alkitab ya. Sekarang kalau memang dia ke rumah Bapakku, berarti kan ke surga, ketemu Tuhan gitu, ketemu Allah gitu. Tanpa melalui aku. Berarti kan dia nabi, utusan, bukan Tuhan. Ibaratnya kayak maklar. Lu mau masuk ke gedung itu, ya kan? Tapi melalui gua dulu. Lu harus bayar karcis sama gua, beli karcis sama gua, baru lu bisa masuk ke gedung itu. Sama juga kan nabi itu kan kayak maklar ibaratnya kalau di dunia ini kan ya. Sama kayak gitu kan. Kalau nggak melalui saya nggak bakal kamu tahu. Nggak bakal bisa ketemu sama orang ini nih. Kayak ajudan lah ibaratnya. Kayak gitu. Nah, sementara orang Kristen yang sekarang ini kalau saya lihat Yesus itu dianggapnya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah itu yang nggak masuk akal. Makanya saya memang benci sama Islam, tapi saya juga satu sisi Islam tuh kayaknya bener gitu. Saya pelajarin di pesantren, saya sering ngaji, saya diskusi sama kiai saya sering. Jadi di luar dari sholat itu saya sering ngobrol sama kiai saya. Gitu. Bahkan kiai saya itu pernah sangka sama saya, pernah gebrak meja, marah. Kamu sebenarnya masuk Islam mau ngetes saya, mau banding-bandingin Islam sama Kristen atau apa? Cuma saya jawabnya simple. Kata pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana saya bisa mengenal Allah dan Rasul kalau saya sendiri nggak tahu sampai siapa Allah dan Rasul? Saya 27 tahun di Kristen. Saya di Islam baru beberapa hari. Ajarin saya untuk kenal Allah dan Rasul. Nah di situ akhirnya dia lembek. Di situ dia terima. Oh iya benar alasan saya. Kenapa saya nanya-nanya gitu? Karena saya berpatokan pada itu. Yang pertama kan harusnya tumbuh tauhid dulu. Iya betul. Tumbuh tauhid dulu, baru selanjutnya kita belajar yang lain. Keyakinan kita dulu. Kita kenal Allah dulu ya. Kenal Allah dulu dan Rasulnya, baru kita bisa belajar yang lain. Gitu. Itu kuncinya. Berarti Pak Aminuddin memang di sebelumnya juga alasannya juga karena konsep ketuhanan ya? Karena konsep ketuhanan, awalnya mah konsep ketuhanan, tapi memang itu satu. Yang kedua, karena kepenasaran saya gitu loh, Islam bener sebenarnya seperti apa sih gitu? Apa ya seperti yang saya lihat di dunia luar gitu? Oh, Islam itu keras, teroris, ya kan? Terus kayaknya sama non Muslim tuh kayak gitu, kejam gitu, terus radikal gitu, rasis. Gitu. Apa iya seperti itu? Gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi saya pengen tahu tuh Islam seperti apa gitu. Nah, sekarang gimana nih Pak? Ini kan kemarin masuk Islam tahun berapa Pak? Tahun 96. Nah udah lama. Udah hampir 25 berapa? Berapa tahun Pak? 96. Umur keislamannya nih. 96 2000 sekarang 25 29 tahun ya? Iya, hampir 30 tahun kan Pak. 30 tahun, 29 tahun. Ini 30 tahun Muslim nih bedanya gimana nih Pak rasanya nih Pak? 27 tahun Kristen, kemudian 30 tahun Islam. Kalau menurut saya sih, ya satu agama yang sempurna memang Islam, ya. Islam ya. Tapi di satu sisi kita sebagai orang yang mualaf itu pesannya sih, menurut saya sih jangan berpatokan pada figur, apalagi yang gitu baru-baru memeluk agama Islam ya. Iya. Jangan melihat Islam itu dari sisi figurnya, ya orang-orangnya, kiainya, ustadznya jangan. Ya, ada memang ustadz atau kiai yang benar ada, tapi kalau dia berpatokan pada itu takutnya kecewa. Sama seperti saya menjajaki Islam itu sampai sekarang itu lama banget baru bisa benar-benar meyakini bahwa Islam itu benar tuh lama. Gitu. Jadi dari awal tuh harus benar-benar yakini bahwa Islam itu berpatokan pada Al-Quran dan hadis, ya kan. Nah di situ sejarah-sejarah Rasul, kehidupan Rasul seperti apa, itu yang benar. Kalau mau jadi figur ya figur Rasulullah aja, udah jangan yang lain. Nah kalau dia hidup di lingkungan dia berpatokan pada figur yang di lingkungan dia, repot. Islamnya goyah. Iya. Gitu. Menurut saya sih itu, pesan saya sih seperti itu. Gitu. Iya. Belajar agama ya belajar Al-Quran, artinya, terus kemudian hadisnya segala macam. Belajar, tapi jangan berpatokan kepada orangnya. Gitu. Nah, kemudian nih Pak, saya lupa tadi mau nanya apa ya. Aktivitas Pak, sekarang Aktivitas saya,
Dari tahun 2006 kan saya udah kena penyusutan di dunia marketing waktu itu. Pada saat 2006 itu saya udah manajer tingkatannya, menguasai memegang cabang di daerah Banten. Tahun 2006, terus akhirnya saya keluar. Kemudian saya karena memang saya punya background bisa pijit, bisa refleksi, akhirnya saya buka. Dulu awal-awal saya dulu sering nolong orang aja, nolong karena saya udah sering nolong orang nggak dibayar. Saya akhirnya terjun. Saya sholat duha, saya minta sama Allah, saya kerja apa nih, harus kerja apa. Ya udah, timbul ilham ya, saya harus begitu. Udah akhirnya saya buka usaha. Ya, awal-awalnya merintisnya lama bang, susah banget itu. Sampai sekarang. Sekarang ya ngeri ya kalau Rasulullah bilang mah ya. Yang penting mah saya bersyukur aja udah, gitu aja mensyukuri aja. Karena saya sistemnya kan nunggu bola, bukan yang ngejar bola. Artinya saya diem nunggu dipanggil. Kalau nggak panggilan ya di rumah. Itu biasanya berapa Pak sekali dipanggil Pak? Nah itu tergantung dari jaraknya ya. Jarak ya? Tergantung jarak gitu. Kalau orang yang datang ke rumah saya sih, kalau saya kan istilahnya niatnya kan buat nolong ya, tulus ya buat nolong. Kalau cuma bekam tok, ya kan kadang-kadang orang permintaannya gini, takut mahal gitu ya. Udah dibekam aja Pak, berapa duit gitu. Ya kan? Saya bilang kalau saya sih niatnya pengen orang tuh langsung sembuh keluar pulang dari rumah saya. Jadi biasanya saya yang saya lakukan itu 3 proses. Saya refleksi, saya urut takutnya dia di masa lalu dia pernah ada cedera. Entah dia main bola atau apa, ankle segala macam. Saya benerin urat-uratnya karena saya memang ahli urat. Nah, kata orang, ahli urat. Nah, terus saya refleksi, saya urut, baru saya bekam. Proses terakhir bekam gitu. Makanya kalau saya pijit, biasanya rata-rata orang sakit. Karena memang saya langsung sarapnya, saya kerjain. Langsung sarapnya gitu. Nah, terus kalau dia cuma minta bekam dong, ya gampang saya bilang. Bekam dong nggak apa-apa saya bilang. Tapi saya nggak jamin kalau situ pulang nanti enak badannya. Karena ibaratnya kalau kita olahraga kan harus stretching. Iya. Harus pemanasan. Iya. Kalau langsung pet begitu doang olahraganya langsung nggak bisa, sakit. Darahnya mesti Belum masih pada kaku. Tubuh ini kan ada nyawa. Itu kan harus diinin dulu, dibenerin dulu uratnya itu. Nah, makanya kalau panggilan keluar biasanya ada biaya tuh. Tapi kalau jauh kan mahal. Kan saya kemana-mana kan warawiri kan pakai angkot. Iya. Naik kereta, naik angkot, naik gojek, segala macam gitu kan, gitu. Ya harus ngerti gitu ya. Apalagi kan ditambah saya kan satu faktor usia saya udah tua, udah 50 lebih kan. Kedua saya cacat juga. Saya kan turun naik kalau naik JPO segala macam, transit segala macam naik kereta kan waktunya lama lagi kan. Itu kan beda kalau kita orang datang ke rumah kan kita bisa megang orang banyak. Sementara kalau saya keluar, paling saya 1-2 orang. Makanya saya sering wanti-wanti sama orang, ada berapa orang di situ gitu. 2 atau 3 orang saya mau. Kalau 1 orang doang kadang-kadang berat. Iya, berat. Tapi kadang-kadang ada juga yang ngerti. 1 orang tapi ngasihnya juga lumayan gitu. Iya. Ya bukan karena saya, ya kan sekarang mata pencariannya kan dari situ. Sekarang kalau saya misalnya ibarat dagang, kalau saya rugi buat apa? Ibaratnya nih, kalau saya dagang rugi buat apa? Ngapain dagang? Nggak ada untungnya. Ya kan cuman istilahnya kerja bakti. Iya. Ya kan? Kerja bakti. Iya. Nah, makanya saya kalau ada 1-2 orang kan saya bisa ukur nih kekuatan orang ini bayarnya berapa duit nih. Misalnya kalau udah langganan nih, kekuatan orang ini udah berapa duit nih. Udah. Saya bilang sama dia, lu sediain deh 2 atau 3 orang supaya nanti kepotong sama ongkos kan lumayan, gue bisa bawa pulang, ada lebihnya lah gitu istilahnya. Kalau saya gitu prinsipnya. Kalau masalah lama atau enggaknya kan tanya berapa lama, tergantung penyakit. Kalau saya mau cari duit, sejam saya patokin. Tapi karena saya tujuannya nolong, saya nggak hitung waktu. Nah, itulah kadang-kadang saya gitu. Bisa ada yang 2 jam, ada yang 3 jam tergantung penyakitnya. Karena saya niatnya nolong. Tapi kalau hitung-hitungan, kalau orang udah hitung-hitungan itu udah males. Iya, kayak tempat-tempat itu kan iya, hitung-hitungan, ada hitungannya. Bekam berapa duit, dipisah-pisah tuh, dipilah-pilah. Ya ini berapa duit, ngurut berapa duit, refleksi berapa duit. Kalau 1 paket sekian gitu. Terus harus ada sekian jam. Bahkan kalau bekam tuh ada pakai titik dia. Iya. Kalau bekam tuh ada titik, 1 titik tuh 1 titik berapa duit gitu. Kalau saya enggak. Terlihat penyakitnya, penyakitnya banyak banget nih. Udah saya ambil semua tuh. Titik-titik penyakitnya gitu. Bahkan saya juga kan kalau yang berat-berat saya pakai totok saraf.
Nah, tangan saya ini kan diciptakan kan seperti ini ya. Iya. Nah, ini paling tajam nih. Oh gitu. Ini paling tajam nih, paling sakti nih. Oh. Jadi kalau yang, apalagi kalau orang yang badannya gede, sterok, gendut, tembus sama dia nih. Oh. Tajam nih. Ah. Makanya orang, nih kayak contoh begini ya. Iya. Nih, apa begini tuh. Oh iya. Tuh. Ini nyetrum ke bawah nih. Nyetrum nih. Nyetrum nggak? Nyetrum. Ini ke bawah, ke 5 jari nyetrum kan? Iya. Ini totok saraf namanya. Oh. Gitu. Ini bukan refleksi ya, totok Iya, iya, saraf. totok Lain saraf. lagi kalau refleksi. Urut kan kalau urut kan begini. Urut kan begini. Refleksi lain lagi. Gini, kayak misalnya begini nih. Tuh, ini refleksi nih tuh. Tuh. Sakit kan? Sakit tuh. Nah, tuh, ini refleksi. Oh iya iya. Oh. Gitu. Bener-bener tajam nih teman-teman. Oh, itu paling jauh kemana nih Pak? Paling jauh? Ke Bogor, Ke Bogor ya? kadang-kadang ke Cikarang, kemana gitu. Pernah juga saya di Tegal, seminggu saya di Tegal. Di tempat diklat Dinas Perhubungan. Seminggu saya di situ dulu, tapi almarhum istri saya masih hidup waktu itu. Ngerasain seminggu. Oh, sekarang udah nggak ada istri? Udah nggak ada, tahun 2009 meninggal. Berarti sekarang sama anak-anak aja Pak? Sama anak aja, 2 perempuan. Gitu. Nah, sekarang ngajinya kemana Pak? Kalau ada pengajian gitu datang-datang? Nah itu dia, Pimpinan saya kan mualaf sering nih. pindah-pindah nih, sering pindah-pindah. Jadi saya nggak, justru saya sekarang lagi nggak ada pengajian nih. Makanya kemarin pas ketemu yang pasti tempat Donditan ya, itu ditawarin sama Pak TJ, suruh ngaji Pak di TJ. situ, ya Pak TJ tuh. Kalau di situ kan ada setiap hari Sabtu jam 9 pagi, tawarin suruh ngaji di situ. Makanya saya nanti juga mau nanya-nanya Pak TJ nih, kan saya ada kontaknya. Udah dimulai belum gitu, saya mau ngaji di situ gitu. Insya Allah kita juga mau undang Pak TJ nih ke sini. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa hadir lah beliau nanti ke depannya. Nah ini terakhir Pak, kita mau tanya nih harapannya nih. Harapannya Pak Amin nih, buat Pak Amin, keluarga, ke depannya itu seperti apa gitu harapannya? Ya kalau saya sih, harapannya sih untuk orang-orang yang merasa muslim yang bukan faktor keturunan, yaitu tolong hargailah orang-orang yang memang dulunya non muslim sekarang udah muslim, disamain lah gitu, sikapnya sama gitu, jangan dipilah-pilah. Sebenarnya kalau orang-orang yang turunan Tionghoa itu paling nggak suka kalau dengar kupingnya itu dipanggil engkoh. Engkoh. Oh. Makanya kayak misalnya kayak kalau Stephen almarhum Stephen Indrawibowo kan dipanggilnya Koh ya. Terus Kohani juga dipanggil Koh ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang kalau mungkin Allah alam ya. Mungkin kalau mereka kalau mau ditanya jujur, dipanggil engkau itu sebenarnya risih gitu loh. Bukan yang nggak mau tapi risih gitu. Kayak Donditan ya kan dipanggil Koh Donditan ya. Coba tanya dah Koh Donditan sekali-sekali. Kok dipanggil engkau itu sebenarnya enak nggak sih setelah muslim gitu. Saya pernah lihat podcastnya Ustadz Habib Jafar, kan dia kan ngumpulin nih, ada yang Konghucu segala macem ya kan Kristen. Itu satu yang orang Konghucu ngomong, gua nih hitam, Cina hitam, tapi gua lahir di sini, bapak gua nenek moyang gua lahir di sini. Gua tuh sebenarnya nggak suka kalau dipanggil engkau. Dia aja yang Konghucu aja nggak suka dipanggil engkau. Gimana saya yang udah Islam gitu. Tapi saya sih sebenarnya nggak peduli karena saya pikir begini, awal-awal iya saya marah kalau dipanggil engkau. Tapi pas ngelihat almarhum Stephen Indrawibowo, Kohani dipanggil engkau, ya udah, dia aja yang kelasnya kayak begitu aja panggil engkau, cuek. Kan gitu. artinya kan ini ya. Kakak ya. Tapi kan kok engkau yang disebut itu takutnya di hatinya tuh ada unsur rasis. Oh, konotasinya ke situ ya. Konotasinya ke situ rasis. Masih membeda-bedakan gitu loh antara ras, antara kulit Oh, gitu. iya. Ya dong. Iya benar ya. Karena orang-orang yang tadinya non muslim masuk muslim, apalagi yang dari keturunan Tionghoa yang Cina itu masuk Islam, rata-rata kan dibuang sama keluarganya. Iya. Dibuang marganya. Iya betul. Ya dong. Nggak dapat warisan Artinya udah nggak punya marga nih. Iya. Udah bukan Cina lagi nih gua, gitu kan istilahnya kan. Kenapa masih mau dipanggil engkau? Itu sebenarnya. Masih kenapa sih sama orang-orang yang muslim yang keturunan asli Indonesia kok masih tetap manggil engkau? Padahal nih gua buangin semua nih atribut Cina gua nih gitu. Bener dong? Iya. Logikanya kan gitu. Iya. Jadi kata engkoh atau kokoh itu masih Kenapa lo nggak panggil abang aja? Abang lah gitu ya. Bangke, mas ke, istilahnya kalau di Jawanya kan. Masih lebih mending lumrah itu. Iya. Karena kita merasa bahwa kita udah dipersamakan nih. Gitu.
udah dirangkul nih, dipersamakan nih, bukan lagi Cina gitu. Koko Cici itu sering saya dengar Iya, teman-teman tuh. iya. Iya, iya juga sih. Ya kan? Konotasinya ke situ, takutnya rasis, ada unsur rasisnya, Rasisnya, iya. masih gitu. Terus ada lagi nggak? Hah? Pak, ada yang mau disampaikan lagi? Cuma itu aja sih. Itu aja ya? Oh iya. Kalau untuk orang-orang yang mualaf sih, menurut saya sih cuma 3 di dalam Islam itu yang harus dipunya. Sabar, ikhlas, ya kan? Sama tawakal. Tawakal, sabar, ikhlas, udah itu aja. Betul, betul. Harusnya itu 3 punya. Kalau nggak ada itu 3 repot. Iya, betul. Soalnya saya belajar itu cuma itu. Kemana-mana saya selalu nanya sama kiai, sama kiai saya, sama ulama besar. Setiap saya curhat, satu doang yang dikasih tahu. Sabar, Min. Sabar aja udah. Nggak ada kata-kata yang lain. Gitu. Bahkan saya benci kalau dikasih amalan tuh saya nggak mau. Nih kamu amalin ini nih supaya ini. Bullshit menurut saya. Karena semua tergantung Allah ya. Menurut saya sih. Iya. Tergantung ini juga, percaya enggak gitu. Takutnya kita banyak zikir itu malah banyak masuk khodam lagi. Iya juga sih. Senewan lagi. Apa kita melakukan amal-amal tertentu, cuma hati kita jauh nggak dekat dengan Allah, dan ini sama aja bohong. Sama aja bohong. Yang penting kan kita masa dekat. Masa dilihat gitu. Iya, benar sih, kita benahi hati dulu ya. Benahi hati dulu baru sebenarnya. kita. Iya. Ya, baik, makasih kok atas waktunya, semoga Oke. ya harapannya, dan semoga juga adik-adiknya kakak udah masuk Islam ya, yang belum masuk Islam. Kita doakan. Iya. Kita doain. Semoga bisa menerima hidayah lah gitu teman-teman sekalian, kita doain lah. Amin. Jadi Pak Aminuddin, terima kasih atas kedatangannya. Semoga kita harapkan tercapai harapannya, dan kita juga doakan adik-adiknya, kakak-kakaknya, semoga bisa menerima Islam. Dan kesehatan terus nih buat Pak Amin nih, biar bisa nolongin orang kemana-mana gitu kan Pak Amin ya. Baik sahabat wakaf, demikianlah bincang-bincang kami. Semoga dari kisah ini bisa dipetik ya sebuah motivasi, kemudian inspirasi dan edukasi yang bisa diambil untuk teman sahabat wakaf semua. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat wakaf bisa mengupdate info terbaru dari kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalan ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran.
Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.